Aku Ruwina Ramanda, aku dari kelas Ilmu Ekonomi A. Aku di sini ingin membahas tentang perlunya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Nah, pernah nggak sih kalian mikir Indonesia itu aneh banget? Maksudnya dalam artian yang bagus ya. Kita punya lebih dari 270 juta jiwa, 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa, daerah, dan berbagai macam agama. Tapi kita tetap masih bisa berdiri sebagai satu negara. Nah, pertanyaannya, gimana cara bisa kayak gitu dan kenapa ini harus terus kita jaga. Nah, dan di video ini kita bakal bahas tuntas soal integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional, kenapa penting banget, dan gimana cara kita sebagai anak muda ikut andil menjaganya. Let's go! Oke, pertama, apa sih itu integrasi nasional? Kalau kita bongkar katanya, integrasi berasal dari bahasa Latin integer yang artinya utuh atau menyeluruh. Jadi, secara sederhana, integrasi nasional itu adalah proses menyatukan semua perbedaan yang ada di dalam bangsa kita menjadi satu kesatuan yang harmonis. Tapi bukan berarti semua harus sama ya. Justru sebaliknya, ada 3 strategi utama yang bisa dipakai. Yang pertama, asimilasi, yaitu perbedaan melebur jadi satu budaya baru. Yang kedua, akulturasi, dua budaya bertemu menghasilkan budaya baru tapi masing-masing tetap punya ciri khas. Yang ketiga, pluralisme, yaitu kita merayakan perbedaan sendiri sebagai kekayaan. Dan untuk Indonesia, pluralisme itu sangat yang paling cocok karena justru Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Itu adalah udah ada di DNA kita sejak dahulu. Nah, sekarang pertanyaan yang lebih dalam. Emang kenapa sih integrasi ini harus kita urusin? Coba bayangin kalau Indonesia nggak bersatu. Kita tahu sendiri kan, sejarah mencatat berbagai konflik dari gerakan DITII, pemberontakan RMS, sampai konflik GAM di Aceh. Bahkan yang lebih dekat ke kita, kerusuhan Mei 1998 yang meninggalkan luka yang sangat dalam. Semua itu terjadi salah satunya karena integrasi yang goyah. Makanya, integrasi nasional itu punya 5 fungsi krusial buat bangsa kita. Yang pertama, untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, membentuk jati diri bangsa. Yang ketiga, menjamin stabilitas politik. Yang keempat, mendukung pembangunan merata. Yang kelima, memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Dan satu hal yang sering kita lupa, integrasi itu bukan sesuatu yang otomatis ada. Dia harus terus diperjuangkan setiap harinya. Jujur aja ya, ancaman buat integrasi kita tuh nyata banget loh, dan beberapa datang dari hal-hal yang kita lakuin sehari-hari. Para ahli membagi ancaman ini menjadi 2 jenis. Yang pertama, pembelahan horizontal, yaitu perbedaan suku, agama, ras, dan budaya yang kalau nggak dikelola tuh dengan bijak bisa jadi bara api konflik. Yang kedua, pembelahan vertikal, yaitu kesenjangan antara si kaya dan si miskin, antara pusat dan daerah, antara yang punya akses dan yang tidak. Dan sekarang di era digital ini kayak gini, ada satu musuh yang baru saja super berbahaya, yaitu hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Bayangin, satu postingan yang salah aja, satu narasi yang memecah belah, bisa langsung viral ke jutaan orang dalam hitungan menit, dan itu bisa membakar persatuan yang udah dibangun selama puluhan tahun. Jadi, sebagai generasi yang harus hidup di era ini, kita punya tanggung jawab ekstra, yaitu pikir dulu sebelum share. Nah, jangan cuma nyalahin masalahnya doang, kita juga harus tahu solusinya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakuin sebagai anak muda Indonesia. Yang pertama, kenali budaya lain. Coba deh sesekali tonton film daerah lain, dengerin musik tradisional dari suku yang berbeda, atau cicipin makanan khas daerah yang belum pernah kamu coba. Serius, ini ngebangun rasa empati yang besar banget loh. Yang kedua, jaga ucapan dan konten yang kamu sebar. Di dunia maya, kata-katamu itu bisa jadi senjata atau jadi perekat. Pilih dengan bijak. Yang ketiga, aktif di kegiatan yang lintas kelompok, organisasi, komunitas, kegiatan sosial. Ini semua adalah ruang di mana persatuan itu dilatih secara nyata. Yang keempat, ingat sejarah kita. Sumpah Pemuda 1928 itu bukan cuma hafalan ujian, itu bukti nyata bahwa nenek moyang kita memilih untuk bersatu meski berbeda-beda, dan itu keputusan yang luar biasa. Integrasi nasional bukan tugas pemerintah doang, ini tugas kita semua. Jadi, untuk menutup video ini, Indonesia itu bukan negara yang sempurna. Kita punya banyak perbedaan, banyak tantangan, banyak PR yang belum selesai. Tapi justru disitulah keajaiban bahwa di balik semua perbedaan itu, kita masih bisa bilang, aku Indonesia. Dan itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Integrasi nasional bukan sekedar teori buku teks. Ini adalah pilihan yang harus kita buat setiap hari. Dalam cara kita bicara, cara kita bersikap, cara kita memperlakukan sesama. Jadi, mulai sekarang, yuk jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah, karena Indonesia yang kuat dimulai dari kita yang bersatu. Terima kasih udah menonton sampai habis. Dadah!